Cerita dimulai dengan seorang pria yang berlari keluar gedung. Ia mengendarai motor dengan sangat laju dan mengejar seseorang yang sedang berada dalam mobil. Seseorang yang mengendarai motor tersebut bernama Taejung. Ia bergumam bahwa ia akan menghancurkan hidup pria dalam mobil tersebut. Taejung bekerja sebagai pengantar paket makanan. Ia dikenal sebagai pria yang baik hati dan suka menolong. Taejung juga bekerja dengan sangat keras dan tekun. Ia memiliki seorang adik bernama Taejin. Pada malam harinya, Taejung akan mengantarkan makanan. Ia terlebih dahulu mengambil makanannya di sebuah restoran. Namun, tiba-tiba ada sebuah mobil merah yang melintas dan mengambil makanan tersebut lalu membuangnya. Karena hal itu membuat Taejung merasa marah dan mengejar mobil tersebut. Ia akhirnya berhasil mengejar mobil merah itu dan langsung meminta ganti rugi atas perbuatan mereka. Setelah selesai bekerja, Taejung juga menjemput adiknya dan makan bersama di salah satu taman sambil berbincang kecil mengenang ibu mereka. Sebelum pergi, Taejung memberikan semangat kepada adiknya dan mengingatkannya untuk fokus belajar karena sebentar lagi ia akan mengikuti ujian. Ia juga mengirimkan uang kepada adiknya. Di sisi lain, Taejung terlihat sedang mengangkat karung tanah yang akan digunakan untuk membuat taman kecil di halaman rumahnya dan dibantu beberapa temannya. Tidak lama kemudian datang seorang wanita membawa makanan dan ternyata wanita itu adalah pacar Taejung yang bernama Song Suji. Setelah makan bersama, teman-teman Taejung pamit untuk pulang. Sementara pacarnya ingin menginap di rumahnya. Keesokan paginya, Taejung bangun terlebih dahulu dan menyiapkan makanan untuk kekasihnya lalu ia pergi untuk bekerja. Ia mengantarkan pesanan makanan. Ia juga sempat memperbaiki posisi tanaman yang kering dan memberikan not kepada pemiliknya. Pada sore hari ketika mengantar pesanan, ia bertemu dengan wanita tua yang meminta tolong untuk mengangkatkan kopernya. Lalu setelah itu ia mencari makan malam di salah satu minimarket dan menikmatinya di luar. Saat sedang asik makan, ia mendengar ada dering ponsel di sekitarnya. Ia pun mengangkat panggilan tersebut yang dimana seorang wanita telah kehilangan ponselnya dan memohon kepadanya untuk segera diantarkan ke alamat dengan diberikan imbalan uang. Taejung pun bergegas pergi menuju ke alamat tersebut. Namun setibanya di sana ia melihat keadaan sekitar sangat sepi dan terlihat aneh. Tiba-tiba dering telepon berbunyi. Ternyata pemilik ponsel tersebut menghubunginya untuk meminta Taejung menyimpan ponselnya di dalam kotak telepon darurat. Di dalam kotak itu terdapat amplop yang berisikan uang. Taejung pun mengambilnya dan segera pergi dari sana. Tiba-tiba mobil truk yang ada di depannya menyala dan melaju pergi begitu saja. Keesokan paginya, Taejung memperingati kematian ibunya. Ketika ia akan berdoa, tiba-tiba Taejin datang dan ikut bersamanya untuk mendoakan mendiang ibu mereka. Setelah acara peringatan hujan turun, Taejung segera memindahkan tanamannya ke dalam rumah. Namun, tiba-tiba ada sekelompok pria datang dan ternyata mereka adalah polisi yang datang untuk menangkap Taejung atas tuduhan. Ia pun dibawa ke kantor polisi. Di sana wartawan sudah menunggunya untuk diliput karena ia melakukan kejahatan sebagai pelaku utama yang menggemparkan dengan kasus seorang wanita. Taejung pun diinterogasi namun ia mengelak semua tuduhan itu dan mengatakan tidak mengenal sama sekali wanita itu. Berita viral itu tersebar luas hingga sampai ke telinga kekasih Taejung dan dia tidak percaya dengan semua yang terjadi saat ini. Teman-teman Taejung datang mengunjunginya di tahanan. Taejung meminta tolong kepada mereka untuk menyampaikan kepada orang yang bekerja sama di toko bunganya sementara waktu ia tidak bisa mengurus bisnis itu. Namun salah satu temannya mengatakan bahwa situasi di luar sangat kacau. Identitas pribadinya sudah dibocorkan ke publik dan orang-orang tidak percaya lagi dengan Taejung. Sementara itu kekasih Taejung datang berkunjung ke rumahnya. Di sana terlihat penuh coretan hinaan di dinding rumah Taejung. Di dalam sel, Taejung terus memohon untuk dibebaskan karena ia tidak bersalah atas kasus tersebut. Namun polisi mengabaikannya begitu saja. Di sisi lain, Suji kekasih Taejung mencari pengacara untuk membantu Taejung. Bersama dengan Taejin dan teman-temannya, mereka membantu untuk mencari bukti atas kasus yang menimpa Taejung. Suji kemudian pergi menemui Taejung. Ia pun meminta maaf kepada kekasihnya dan ia juga bersumpah bahwa bukan dia pelakunya. Sebelum Suji pergi, mereka saling menguatkan satu sama lainnya dan berjanji akan membantunya bebas dari penjara. Suji, Taejin, dan teman-teman Taejung kembali berdiskusi dengan pengacaranya. Pengacara tersebut ingin
memastikan waktu kematian wanita tersebut dengan keberadaan Taejung pada saat itu. Teman-temannya pun mencari catatan pengantaran yang dilakukan Taejung. Sementara itu, Taejung kembali diinterogasi. Ia tetap dengan pendiriannya bahwa ia tidak melakukan semua itu. Ia hanya dijadikan kambing hitam dalam kasus tersebut. Ia juga bertekad akan membuktikan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Di dalam sel, Taejung berusaha mengingat kejadian sebelum dan sesudahnya. Suji dan teman-teman Taejung mulai mengumpulkan beberapa bukti dari pengantaran makanan yang dilakukan Taejung. Mereka juga mencari tahu di mana saja tempat yang Taejung kunjungi pada saat itu. Semua data sudah lengkap dan pengacara mereka yakin bahwa mereka bisa menang dalam persidangan. Keesokan harinya, persidangan pun dimulai. Pengacara Taejung mulai menjelaskan pembelaan kliennya dengan bukti kuat bahwa dia bukan pelakunya. Namun, jaksa menunjukkan bukti kuat yang tidak bisa dibantah oleh Taejung, di mana rekaman dan data yang ada jelas Taejung berada di lokasi kejadian. Beberapa bukti yang mengarah kepada Taejung seperti sperma dan gelang Taejung yang ada di TKP 99% miliknya. Tekanan itu membuat Taejung merasa bingung dan ia mulai histeris mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, hingga ia dikeluarkan dari ruang sidang karena sudah tidak kondusif lagi. Setelah sidang, Suji menemui Taejung untuk mengatakan bahwa pengacara mereka mengundurkan diri dari kasus ini. Taejung meminta maaf kepada kekasihnya itu karena ia telah membuat banyak orang merasa khawatir. Suji pun mulai menanyakan gelang pemberiannya. Taejung baru sadar bahwa gelang itu hilang. Suji merasa sangat kecewa dengannya dan memberikan saran untuk mengakui semuanya agar Taejung mendapatkan keringanan masa tahanan. Lalu Suji memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Pada malam harinya, Taejung dipindahkan ke penjara. Ia masih tidak percaya dengan apa yang ia alami sekarang ini. Setibanya di sana, Taejung disoraki oleh narapidana yang lainnya. Ia terlihat ketakutan berada di sana. Taejung terlihat mulai menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Ia mulai menjalani kehidupan yang baru dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku. Keesokan paginya, ada seorang pengacara umum yang datang mengunjunginya bernama Kim Sang-ra. Pengacara itu melihat kasus yang ia alami banyak kejanggalan yang terjadi. Taejung terlihat sangat lelah dan ia merasa putus asa karena tidak ada lagi orang yang percaya kepada dirinya. Ia pun memohon kepada pengacara itu untuk membantunya keluar dari penjara karena ia benar-benar tidak pernah melakukan kejahatan tersebut. Pengacara itu pun mengiyakan permintaan Taejung dan mulai menyalakan alat perekam dan mewawancarainya. Kim Sang-ra mulai mempertanyakan apakah ada bukti lain yang belum pernah ia katakan sebelumnya. Taejung pun mengatakan bahwa ada kejanggalan mengenai gelang yang mereka temukan di TKP, di mana gelang itu bukan miliknya. Ia merasa gelang miliknya terjatuh di kamar adiknya pada saat ia beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja. Pengacara itu pun mencatat semua perkataannya. Sebelum pergi, ia juga meminta alamat adiknya dan akan diam-diam menyelidiki kasus ini. Kim Sang-ra meminta Taejung untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal tersebut. Taejung sangat berterima kasih kepada pengacara Kim Sang-ra yang masih mau membantunya. Setelah pertemuan itu, Taejung dipindahkan ke sel bersama dengan narapidana yang lainnya. Pada saat ia sedang berjalan, tiba-tiba ia ditahan oleh 2 orang tahanan yang lainnya. Ia dibawa kepada Yodoksu yang merupakan pemimpin geng di penjara yang dikenal sangat membenci orang yang melakukan kejahatan pembunuhan. Taejung yang merasa ketakutan mencoba untuk melarikan diri, namun ia ditahan dan kembali diintimidasi oleh Yodoksu dan anak buahnya. Tidak lama ia dibiarkan untuk pergi oleh Yodoksu. Lalu Taejung dimasukkan ke dalam sel yang berisikan 2 orang tahanan saja. Di sana ia kembali mengalami perundungan. Keesokan paginya terlihat Yodoksu dan kawan-kawannya sedang menagih utang salah satu tahanan di sana. Taejung yang sedang mengambil makanan berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan geng Yodoksu. Saat makan, 2 tahanan lainnya mengatakan bahwa Yodoksu memiliki koneksi yang kuat di luar penjara sehingga ia mendapatkan keringanan hukuman. Ia tidak menyukai pelaku yang melakukan kejahatan pemerkosaan karena Yodoksu dulu memiliki adik perempuan yang meninggal dengan kasus yang sama seperti yang dilakukan Taejung. Setelah makan, Taejung kembali dibawa ke kamar mandi. Di sana ia kembali mengalami perundungan dan penganiayaan dari tahanan yang lainnya. Beberapa hari kemudian, pengacara Kim Sang-ra datang membawa kabar buruk kepada Taejung, di mana adiknya meninggal karena
Ia juga memberikan akta kematian adiknya kepada Taejung. Mendengar kabar itu membuat hatinya terasa hancur dan menangis histeris. Dari kejauhan ada seorang narapidana yang memperhatikannya. Pada malamnya, Taejung yang sudah merasa putus asa, ia mencoba untuk mengakhiri hidup. Namun pada saat itu antara sadar dan tidak sadar ia mendengar suara Taejin adiknya memanggil namanya. Kemudian terlihat Taejung yang sedang menanam bunga dihampiri oleh Taejin. Ia meminta kepada kakaknya untuk tetap hidup dan pergi dari sana. Taejung terbangun dan ia berada di atas ranjang klinik penjara sambil teriak histeris. Para petugas mulai memberikan obat-obatan kepadanya. Pendeta dan Pak No melihat kejadian tersebut bertanya kepada petugas lain apa yang sedang terjadi. Ternyata Taejung sudah berulang kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya namun gagal terus. Di sisi lain, teman-teman Taejung ingin mengunjunginya namun Taejung tidak bisa menemui siapapun. Sementara itu, tahanan dibawa ke dalam gereja untuk mengikuti misa Paskah. Di sana, Pak No melihat Taejung yang sedang menatap dengan tatapan kosong. Setelah doa selesai, para napi keluar. Tersisa Taejung yang terlihat sangat kacau. Pak No menghampirinya dan memberikan kue. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai pelayan altar dan sudah dipenjara selama 15 tahun. Pak No memberikan motivasi agar Taejung tetap bersemangat menjalani hidupnya karena ia pernah berada di posisi yang dialami Taejung. Pak No tidak pernah menyangka ia akan berada di dalam penjara selama itu. Ia terus memberikan nasihat kepada Taejung agar tetap hidup dan mencari aktivitas yang bisa membuat dirinya produktif dan menjalani sisa hidupnya dengan layak. Mendengar semua nasihat Pak No, Taejung menangis dan sejak saat itu ia bertekad untuk memperbaiki hidupnya dan menerima semua keadaannya saat ini. Taejung yang masih sering dirundung dan disiksa oleh tahanan lain, ia tetap bertahan dan menjalani hari-harinya dengan banyak tekanan. Ia juga mulai berolahraga dan melatih kekuatan fisiknya setiap hari. Perlahan fisik dan mental Taejung semakin kuat. Hari demi hari ia mulai bisa melawan kekerasan dari geng Yodoksu. Pak No yang melihat perubahan dari Taejung memberikan hadiah Alkitab agar Taejung tetap percaya bahwa Tuhan akan membantunya dan memberikannya kekuatan untuk terus bertahan dalam hidupnya. Waktu terus berjalan hingga 5 tahun kemudian, terlihat ada seorang pria bernama Johan yang sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang yang sepertinya itu adalah kliennya. Ia diminta untuk menutup sebuah kasus dengan mencari seseorang untuk dijadikan kambing hitam. Johan sedang berada di ruang kerjanya dan ia melihat sebuah layar yang penuh dengan orang-orang yang akan dijadikan targetnya. Di sisi lain, Taejung sedang merawat tanaman yang terlihat tumbuh subur. Tidak lama kemudian datang seorang polisi memberikan sebuah bunga kepadanya untuk ditanam kembali oleh Taejung. Tanaman itu tampak kelihatan layu karena kekurangan sinar matahari. Ia akan merawatnya, jika sudah subur maka ia akan kembalikan kepada polisi tersebut. Setelah polisi itu pergi, Pak No datang memberikan sepotong kue dan gelang kepada Taejung. Ternyata Pak No datang berpamitan kepadanya karena ia akan resmi dibebaskan dari masa tahanannya. Pak No juga meminta kepada Taejung untuk menggantikan dirinya sebagai pelayan altar. Mendengar hal tersebut, Taejung merasa sedih karena ia akan kehilangan sosok yang selalu menjadi sumber kekuatannya untuk terus bertahan hidup di dalam penjara. Sebelum pergi, Pak No kembali berpamitan di balik pagar kepada Taejung dan mengucapkan terima kasih bahwa hanya dia satu-satunya orang yang mau mendengarkannya. Taejung berteriak dan membungkuk mengucapkan terima kasih kepada Pak No. Keesokan harinya, ketika Taejung sedang membaca Alkitab, ia melihat ada seorang narapidana baru yang sedang dirundung oleh tahanan lain. Pria itu kemudian masuk ke dalam gereja dan menemui Taejung. Mereka pun pergi ke sebuah ruangan. Taejung memberikan sepotong kue dan Alkitab kepada pria tersebut. Pria itu kemudian memberikan sebuah pengakuan yang membuat Taejung dejavu, di mana yang dialami pria tersebut sama persis dengan apa yang dia alami beberapa tahun yang lalu. Tahanan tersebut menceritakan bahwa ia dijebak oleh seseorang setelah menemukan sebuah ponsel dan diminta untuk mengantarkannya dengan diberikan imbalan uang. Namun aksinya terekam oleh CCTV dan dijadikan bukti. Ia juga sempat dikunjungi oleh pengacara bernama Sangra, orang yang sama dengan pengacara Taejung. Pengacara itu juga memberitahukan bahwa beberapa hari kemudian ibunya meninggal karena bunuh diri. Mendengar semua cerita dari tahanan tersebut, Taejung mulai menyadari bahwa Sangra bukanlah seorang pengacara sungguhan, akan tetapi ia adalah bagian dari orang-orang yang menjebaknya.
Taejung pun mulai merenung dan tiba-tiba ia mendengar kabar bahwa tahanan tersebut meninggal dunia setelah menelan kertas Alkitab. Taejung merasa sangat syok dan ia meminta untuk bertemu dengan Sang Ra. Tanpa basa-basi, Taejung langsung membahas soal tahanan baru yang meninggal bunuh Kim Sang Ra sebelumnya meminta kepada tahanan itu akan membantunya, namun ternyata semua itu bohong, sama dengan apa yang dialaminya dulu. Taejung semakin murka ketika kejadian ibu tahanan tersebut sama persis dengan kejadian adiknya saat meninggal. Mendengar pengakuan Kim Sang Ra, Taejung semakin marah, akhirnya menyerangnya. Para sipir datang memisahkan mereka berdua. Sang Ra sempat berbisik bahwa dia adalah orang yang telah membunuh Taejin. Ia juga meminta Taejung untuk segera bunuh diri saja, sama seperti tahanan baru itu, agar semuanya selesai. Saat itu Taejung hanya berdiam dan ia berjanji keluar dari penjara akan mencarinya dan membalaskan semua apa yang sudah Kim Sang Ra lakukan. Setelah keluar, Sang Ra menghubungi seseorang untuk segera melakukan sesuatu karena rencana mereka sudah mulai kacau. Malam harinya Taejung bertemu dengan pendeta dan mengembalikan Alkitab yang diberikan Pak No kepadanya. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa ia akan melakukan sesuatu. Di dalam gereja, dengan wajah penuh amarah, Taejung bertekad akan membalas semua orang yang terlibat dalam kasusnya. Cerita kemudian berpindah di suatu museum yang sedang mengadakan lelang karya seni yang mewah, di mana para tamu akan berlomba memberikan penawaran tertinggi untuk hasil karya patung yang sangat langka tersebut. Namun semua itu sudah disetting oleh Yohan. Yohan pada saat itu berada di ruangan VIP dan mengikuti lelang secara daring. Di sana terlihat ada seorang pria bernama Sim Yung Ho yang melakukan penawaran sangat tinggi terhadap patung itu. Namun ia menghubungi Yohan untuk melakukan negosiasi. Ia ingin mengganti bayarannya dengan barang lain selain patung. Namun Yohan tetap dengan pendiriannya. Ia kembali memberikan pertanyaan mengenai harga yang pantas untuk membayar nyawa putranya. Yohan juga menegaskan untuk tetap membawa karya seni yang bernama Arlely tersebut di hadapannya jika putranya ingin selamat. Akhirnya Tuan Shin melakukan penawaran tertinggi untuk patung Arlely itu. Ia menang dalam acara lelang tersebut. Lalu ia berikan kepada Yohan. Saat pulang, Yohan mendapatkan patung Arlely tersebut dan memajangnya di rumahnya bersama dengan karya seni patung yang lainnya. Ia juga menghubungi Ketua Shin untuk memberikan kabar bahwa pria yang masuk penjara menggantikan putranya sudah meninggal karena bunuh. Ia sudah memanipulasi kasus seseorang seolah kejadian itu tidak pernah terjadi dan menghapus jejak kejahatan yang dilakukan oleh putra Ketua Shin dari catatan hukum. Keesokan paginya, saat Yohan sedang mengikuti rapat di perusahaannya, ia mendapatkan panggilan dari Sang Ra yang memberitahukan bahwa rencana mereka berantakan. Mendengar laporan tersebut, Yohan menjawabnya dengan tenang dan memerintahkannya untuk segera membereskannya. Di sisi lain, Taejung yang berada di dalam penjara kembali dihadang oleh anak buah Yodoksu. Ia diminta untuk berkelahi dengan mereka. Namun Taejung menolak perintah tersebut. Akan tetapi Yodoksu memaksanya dan Taejung pun mulai dihajar oleh anak buahnya. Taejung dengan sigap menangkis semua pukulan yang diberikan oleh geng Yodoksu dan berhasil mengalahkan mereka. Ia juga memperingati mereka untuk tidak mengusiknya lagi. Sementara itu, Eunbi datang ke toko ayahnya. Ia masuk dan memeriksa di beberapa tempat untuk mencari uang, lalu mengambilnya begitu saja tanpa meminta izin kepada ayahnya. Setelah Eunbi pergi, tiba-tiba pendeta datang menemui Pak No. Ia memberitahukan bahwa Taejung mengembalikan Alkitabnya. Pak No mulai berpikiran bahwa terjadi sesuatu dengan Taejung. Di dalam penjara, rumor kekalahan geng Yodoksu kepada Taejung mulai jadi perbincangan hangat di sana. Yodoksu menyerang salah satu tahanan karena telah merendahkannya. Tidak lama muncul tahanan lain bernama Gang Jae. Ia merupakan musuh lama dari Yodoksu. Suasana menjadi panas, namun sebelum perkelahian terjadi, para sipir datang menghentikan mereka. Yodoksu kemudian dipanggil oleh kepala penjara. Ternyata kepala penjara juga terlibat dalam kekacauan yang ada di sana. Ia memerintahkan kepada Yodoksu untuk sementara tidak membuat keributan karena keadaan lagi tidak baik-baik saja. Ia harus fokus kepada tahanan baru yang terlibat kasus keuangan. Di sisi lain, Pak No datang menemui Taejung. Ia menanyakan kabarnya dan Taejung terlihat baik-baik saja. Taejung memberitahu kepada Pak No bahwa ia memiliki rencana untuk kabur dari sana. Sementara itu, Yodoksu dan kawan-kawannya sedang
sedang berkumpul. Ia memerintahkan salah satu bawahannya yang bernama Jiong untuk menyerang Taejung. Pada malam harinya, Taejung menyusun strategi untuk melarikan diri. Ia mempelajari setiap sudut dan juga ruangan yang bisa ia gunakan untuk menyelinap. Ia juga memperhatikan waktu yang bisa ia gunakan untuk keluar dengan tepat. Tidak lama, Jiong datang ke kamar Taejung. Ia berpura-pura sebagai tahanan baru dan langsung menyerang Taejung. Namun, Taejung bisa menahan serangan tersebut dan mengalahkannya. Keesokan paginya, terlihat Yeodoksu merasa kesal karena anak buah suruhannya tidak mampu mengalahkan Taejung. Saat makan siang, Taejung mendekati Yeodoksu. Ia sudah mengetahui bahwa Jiong adalah tahanan yang dikirim olehnya. Taejung ingin berdamai dengannya, namun Yeodoksu menolak permintaan itu karena ia sudah dipermalukan oleh Taejung. Taejung juga mengingatkannya tentang kejahatan yang dilakukan oleh Yeodoksu, di mana ia telah menganiaya adiknya hingga meninggal. Karena hal tersebut, Yeodoksu merasa murka. Ia langsung menghajar Taejung. Para sipir datang dan langsung mengamankan Yeodoksu di ruang isolasi. Setelah itu, Taejung pergi ke taman yang ia buat untuk merawat tanamannya. Salah satu sipir datang membawakan spons yang Taejung minta kepadanya. Sipir tersebut sangat mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh Taejung. Kemudian, ia mulai menyusun spons tersebut ke dalam pot dan ditutupi oleh tanaman. Lalu, ia membawanya ke dalam ruangan penyimpanan. Pada saat ditugaskan ke ruangan B, Taejung buru-buru mencetak kuncinya di atas spons. Dia juga kembali membawa pot tersebut dan ia berhasil menduplikasi kunci itu dan kembali menyembunyikannya ke dalam tanaman. Pada hari itu, tim kesehatan dari Kementerian Kehakiman datang untuk melakukan vaksinasi. Akan tetapi dokter yang bertugas itu memiliki niat untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh Taejung. Pada saat Taejung akan pergi, ia tiba-tiba dipanggil oleh penjaga tahanan yang lain untuk memperbaiki mobilnya. Taejung memanfaatkan momen tersebut untuk mencetak duplikat kunci yang sudah ia buat. Petugas tahanan tersebut kembali untuk memeriksa Taejung, namun ia tidak melihatnya. Ternyata Taejung sedang memperbaiki salah satu mesin yang rusak. Ia pun segera menyelesaikan tugasnya. Namun pada saat ia akan pergi, sipir itu kembali memeriksa Taejung dengan alat pendeteksi logam. Ia pun bebas dari alat tersebut dan kembali ke dalam tahanan. Saat sedang berjalan, ia dihadang oleh Gang Jae. Gang Jae merasa salut dengan aksi yang dilakukan oleh Taejung kepada Yeodoksu. Ia juga mengajak Taejung untuk bekerja sama mengalahkan geng Doksu. Namun, Taejung menolaknya karena dia sedang sibuk dan kembali melanjutkan rencananya. Saat Taejung masuk ke dalam selnya, ia melihat ada salah satu sipir yang sedang menunggunya. Ternyata, Taejung telah digantikan oleh tahanan lain untuk melakukan vaksinasi. Sipir itu sudah melakukan taruhan untuk pertandingan keesokan harinya. Pertandingan itu ternyata hanya rekayasa dari Gang Jae yang ingin mengadu kekuatan Taejung dengan anak buahnya. Tanpa berkata apapun, Taejung langsung menghajar salah satu orang di sana dan mengalahkannya. Ia pun pergi dengan buru-buru. Namun, ia kembali ditahan oleh sipir dan dokter yang ditugaskan untuk melakukan vaksinasi. Taejung pun disuntikkan racun oleh dokter tersebut. Taejung terus melihat jam di dinding. Ia sudah tidak banyak memiliki waktu untuk kabur. Setelah selesai melakukan tugasnya, dokter tersebut mengirim pesan kepada seseorang untuk memberitahukan bahwa semua akan berakhir dalam waktu 30 menit. Taejung pun mulai menjalankan misinya untuk melarikan diri. Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Taejung memulainya dengan memadamkan listrik untuk mengalihkan sipir di sana. Ketika sipir keluar ruangan, Taejung yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia kemudian berpura-pura sedang melakukan pembersihan di area itu dan masuk ke dalam ruangan penyimpanan untuk mengambil pakaian. Selanjutnya, Taejung masuk ke dalam area lain. Ia sudah mendapatkan kartu sipir dan berhasil masuk ke dalam ruangan B. Salah satu sipir di sana merasa ada yang janggal karena ia mendapati pintu tidak terkunci. Ia pun memeriksa ke dalam ruangan tersebut dan tidak melihat keanehan apapun. Ternyata Taejung bersembunyi di balik tumpukan plastik. Di sisi lain, Pak No yang berada di dekat penjara terlihat sangat gelisah. Sementara itu, Taejung buru-buru masuk ke dalam ruangan dan mulai mengganti pakaiannya. Ia sudah mulai merasakan efek racun yang disuntikkan ke dalam tubuhnya. Ia pun merasa pusing, akan tetapi ia tetap berjuang untuk kabur dari sana. Taejung berhasil melewati ventilasi di zona B. Di luar penjara, Pak No menunggu dengan gelisah. Ia pun berpapasan dengan sipir Yung. Pak
Pak No yang gugup beralasan bahwa ia ingin mengunjungi seseorang namun waktu besok sudah habis. Si Piryung kemudian mendapatkan panggilan dari rekannya bahwa para tahanan tidak membersihkan tempat dengan baik dan tikus-tikus berkeliaran dengan bebas. Sementara itu, Taejung yang sudah berhasil keluar mulai kehilangan kesadaran. Tubuhnya mulai merasa lemah dan ia pun pingsan di dekat area penjara. Di sisi lain terlihat sedang ada balapan. Sponsor utama pertandingan itu adalah Johan. Namun ia meminta kepada petugas untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat balapan itu menjadi menarik, di mana ia meminta untuk menciptakan kecelakaan agar para pembalap terluka. Petugas itu menolaknya karena itu sangat berbahaya. Saat berada di luar, Johan kembali menegaskan keinginannya namun ditolak kembali. Karena hal tersebut, Johan berhenti menjadi sponsor utama pertandingan balapan tersebut. Sekembalinya di rumah, Johan mulai menyusun rencana untuk merealisasikan keinginannya. Ia pun meminta kepada asistennya untuk memberikan daftar klien yang berhubungan dengan Kemenkumham dan akan bekerja sama dengan perusahaan keamanan asing. Setelah itu, Johan dan Komisaris Jenderal datang berkunjung ke penjara. Kepala penjara terkejut melihat Komisaris Jenderal begitu menghormati Johan. Ia memberitahu kepada kepala sipir untuk menuruti semua keinginan Johan. Johan pun mulai mengeluarkan proposalnya. Ia ingin melakukan kegiatan relawan lingkungan dengan beberapa narapidana di sana. Johan juga memberikan beberapa emas kepadanya. Ia juga memperingatkan kepada kepala sipir bahwa ia mengetahui semua yang dilakukan oleh kepala sipir, di mana ia sedang mengalami masalah penggelapan uang di kantornya. Jika tidak menuruti keinginannya, maka ia akan dipecat dari jabatannya. Johan pun memintanya untuk menyiapkan para tahanan yang melakukan kejahatan paling kejam. Di sisi lain, si Piryung melihat CCTV Taejung yang berusaha kabur dari penjara. Ia mengamati setiap jalur pelarian yang dilakukan Taejung, dan sipir tersebut mencoba sendiri jalur yang dilewatinya. Sementara itu, di klinik penjara, Taejung sudah mulai siuman. Dokter pun memberitahunya bahwa di dalam tubuh Taejung terdapat racun tikus dengan dosis tinggi. Namun berkat suplemen yang ia konsumsi menjadi penawar racun tersebut. Si Piryung datang menjenguk Taejung. Ia mengingatkannya untuk tidak mencoba kabur lagi. Ia juga mengatakan sepertinya ada orang yang ingin mencelakainya di luar sana. Sebelum pergi, si Piryung memberitahunya bahwa Pak No ingin menjenguknya namun kondisi Taejung belum stabil. Taejung hanya menitip pesan untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak No karena lagi-lagi ia sudah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Gang Jae mendengar kabar bahwa Taejung berusaha kabur dari penjara. Ia pun mulai tertarik dengan Taejung. Pada malam harinya, kepala sipir mengeluarkan Yodoksu dari dalam sel isolasi. Ia memperingatkannya untuk tidak membuat masalah lagi dengan tahanan lain. Sekeluarnya dari ruang isolasi, Yodoksu mencari keberadaan Taejung. Ia mendapatkan informasi bahwa Taejung berada di klinik penjara. Sementara itu, Taejung merasa ada yang aneh karena satu persatu pasien di klinik kabur dari sana. Tidak lama, Yodoksu dan anak buahnya masuk dan mulai menyerang Taejung. Dokter yang menangani Taejung memberikan isyarat kepada si Piryung bahwa akan terjadi bahaya besar. Ia pun langsung masuk ke dalam penjara. Setibanya di depan klinik penjara, si Piryung dicegat oleh anak buah Yodoksu. Pertarungan antara geng Yodoksu dan Taejung semakin memanas, hingga pada akhirnya Taejung mampu melawan semuanya. Sementara itu, si Piryung merasa panik akan terjadi sesuatu. Ia pun membunyikan alarm darurat agar para sipir datang untuk menyelamatkan tahanan yang bertarung. Taejung masih berusaha keras melawan Yodoksu dan beberapa anggotanya. Setelah anak buah Yodoksu tumbang, Taejung pun berhadapan melawan Yodoksu. Para sipir di sana berlari untuk menghentikan semuanya. Para sipir berhasil masuk untuk melihat kondisi mereka yang sudah mengenaskan. Setelah kejadian itu, Taejung dipindahkan ke ruang isolasi. Di sana, ia bermimpi seolah-olah bertemu dengan Taejin. Taejin bertanya tentang keadaan kakaknya, dan Taejung yang lemah menjawab seadanya. Ia juga berjanji akan menemukan orang yang telah memfitnahnya dan membunuh
adiknya. Tidak lama, Taejung dan beberapa tahanan yang lainnya ditutup wajahnya dan dimasukkan ke dalam mobil truk kontainer. Mereka dibawa ke tempat yang belum mereka ketahui. Di sisi lain, Yohan sedang melihat daftar nama-nama tahanan yang akan menjadi mainannya. Ia tertarik dengan Taejung. Pada pagi harinya, para tahanan dibawa keluar dari sebuah gedung pabrik, sedangkan Yohan memantau dari atas dan memberikan arahan permainan yang akan mereka ikuti. Cerita kembali ke masa lalu, di mana 5 tahun yang lalu ada seorang pria bernama Baek Do-gyung yang sedang berada di sebuah kamar bersama dengan seorang wanita yang sudah berlumuran darah. Di sisi lain ada acara di sebuah gedung. Orang-orang di sana merasa heran dengan perusahaan baru yang menang dalam tender tersebut. Mereka berpikir bahwa perusahaan itu adalah perusahaan bodong. Yohan yang mendengar percakapan itu, ia pun mengikuti mereka dan duduk bersama. Yohan menjelaskan bahwa perusahaan yang mereka bicarakan merupakan perusahaan miliknya sendiri. Akan tetapi para pengusaha itu malah menertawakan dan menganggap Yohan hanya karyawan biasa. Ketika nama Yohan dipanggil, mereka merasa kaget dan kesal. Salah satu pengusaha di sana sangat marah. Ia beranggapan bahwa Yohan sangat sombong. Setelah acara itu selesai, pria yang mengacungkan tangan kepada Yohan tadi ditahan oleh seseorang dan mematahkan salah satu jarinya. Sementara itu, Yohan sedang menyelesaikan karya seni yang ia buat dan merasa puas ketika ia menambahkan jari pria tersebut ke dalam karyanya. Tidak lama, Yohan dihubungi oleh anggota Dewan Baek. Ia meminta bantuan untuk membereskan kasus anaknya yang telah membunuh seorang wanita. Yohan pun masuk ke ruang kerjanya dan meminta kepada anggotanya untuk masuk ke dalam rumah korban dan mengidentifikasi berbagai ruangan dalam rumah tersebut. Tidak lama, Yohan seolah-olah berada di dalam rumah itu. Ia mulai melihat apa yang dilakukan oleh Baek Do-gyung. Ia juga melihat banyak sekali jejak kaki pelaku. Yohan pun mulai mencari orang yang bisa dijadikan kambing hitam. Ia mendapatkan CCTV Taejung yang sering berada di sekitar rumah korban. Yohan sudah menemukan target untuk menggantikan Baek Do-gyung sebagai pelaku. Yohan memerintahkan anggotanya untuk mengikuti setiap aktivitas yang dilakukan oleh Taejung, dari rutinitas kerjanya hingga kehidupan pribadinya. Yohan lalu menyuruh anggotanya untuk mengumpulkan sidik jari Taejung dari rumahnya. Mereka mulai mengumpulkan berbagai macam sidik jari dan DNA milik Taejung. Setelah sidik jari itu didapatkan, mereka mulai menjalankan rencananya untuk membuat sidik jari palsu dan menggantikan sidik jari milik Baek Do-gyung di TKP dengan sidik jari milik Taejung. Anggota Yohan juga menyuntikkan cairan milik Taejung ke dalam tubuh korban. Saat itu juga Yohan mulai sadar bahwa gelang milik Taejung hilang. Mereka mulai mencari gelang tersebut untuk dijadikan alat bukti dan mereka juga membunuh Taejung. Lalu mayat korban wanita itu dimasukkan ke dalam koper. Semua rencana Yohan berjalan dengan lancar, di mana Taejung ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan seorang wanita secara sadis. Pada saat itu terlihat Yohan yang sedang berada di sebuah gedung menunggu kedatangan para napi. Di sisi lain, para narapidana mulai turun dari mobil truk dan diarahkan ke sebuah ruangan untuk makan malam terlebih dahulu. Setelah makan, mereka dibawa ke kamar masing-masing sesuai dengan umur yang sudah mereka dapatkan. Taejung yang sudah merasa sangat lelah dan terlihat frustasi dengan apa yang terjadi saat ini, ia pun berencana kabur. Ketika semua orang sudah mulai tertidur, Taejung mulai menjalankan rencananya dengan menelusuri setiap ruangan di sana. Namun Taejung gagal kabur karena penjagaan di sana sangat ketat. Tidak lama Yohan datang. Taejung mendekat kepadanya. Yohan meminta kepada Taejung untuk tidak mencoba kabur dan menawarkannya untuk naik ke mobil dan mengantarnya ke kamar. Namun Taejung menolak dan pergi sendiri ke kamarnya. Yohan semakin tertarik dengan Taejung. Sementara itu Taejung mempertanyakan alasan Yohan membawa mereka ke tempat tersebut. Bukannya menjawab pertanyaan dari Taejung, Yohan hanya memberitahunya bahwa besok akan ada pertandingan dan ia juga menyiapkan hadiah istimewa untuk pemenangnya. Yohan pun pergi dan Taejung diantar kembali ke dalam kamarnya. Namun saat itu Taejung ditahan oleh tahanan
lain yang membawanya kepada Yeodoksu. Taejung sangat marah, tetapi Jiyoung memintanya untuk berada di pihaknya kali ini saja. Saat Taejung akan diserang, keamanan di sana memperingatkan mereka untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Keesokan harinya, alarm berbunyi dan semua tahanan diminta untuk segera bangun dan keluar dari kamar mereka masing-masing. Para tahanan itu berkumpul di luar gedung dan Yohan menyapa mereka dari atas menara. Yohan memberitahu mereka bahwa mereka akan melakukan pertandingan balap mobil dengan mobil yang dipilih secara acak. Namun ada salah satu narapidana di sana yang protes dan memberikan cacian kepada Yohan. Pada saat tahanan itu akan pergi, Yohan langsung menembaknya. Semua tahanan yang lain merasa kaget dan takut dengan apa yang mereka lihat. Yohan kembali bertanya apakah masih ada yang ingin protes dengan rencananya tersebut. Kemudian datang sebuah truk di mana di dalamnya berisikan uang sebanyak 5 miliar won. Uang tersebut akan diberikan kepada orang yang memenangkan pertandingan balap mobil. Para tahanan yang mendengarkan tawaran Yohan semakin tertarik untuk mengikuti pertandingan itu. Mereka pun diarahkan ke garasi untuk mendapatkan mobil sesuai dengan nomor yang ada di baju mereka. Yohan juga mengundang 2 orang tamu VIP untuk menonton pertandingan tersebut, di mana salah satu tamunya adalah Baek Dok-young. Baek Dok-young merasa kagum dengan konsep dan persiapan yang dirancang oleh Yohan. Ia menjelaskan bahwa pertandingan itu bukan pertandingan biasa, namun pertandingan itu antara hidup dan mati. Sementara itu, para tahanan mulai memasuki garasi mobil masing-masing. Mereka juga mulai memodifikasi mobil yang mereka dapatkan. Jiyoung merasa beruntung karena ia mendapatkan mobil sport, sementara Yeodoksu masih mengincar Taejung. Di sisi lain, Yohan juga berencana akan mengajak para tamu untuk bertarung dalam pertandingan balapan itu. Balapan itu juga akan disiarkan secara langsung secara ilegal di dunia maya. Jam makan siang pun tiba. Para narapidana mulai memakan makanan yang sudah dihidangkan. Jiyoung mulai mendekati Taejung untuk mengajaknya bekerja sama. Namun Taejung menolak secara mentah-mentah. Setelah makan siang, Gang Jae menemui Yohan untuk melakukan konsultasi, di mana pada saat itu ia meminta untuk bekerja sama dengannya. Ia akan menuruti semua perintah dari Yohan. Mendengar semua negosiasi yang dilakukan oleh Gang Jae, Yohan hanya tertawa dan melihat kasus yang dilakukan oleh Gang Jae. Ternyata ia pandai memanipulasi orang. Sebelum pergi, Gang Jae kembali meyakinkan Yohan bahwa ia bisa memanfaatkannya sesuka hatinya. Selain itu, Yeodoksu juga menemui Yohan untuk membuat kesepakatan, di mana ketika ia memenangkan pertandingan, Yeodoksu tidak menginginkan uang. Ia ingin menghabisi Taejung dan terbebas dari penjara. Pada malam harinya, Taejung membantu Jiyoung. Sepertinya mereka akan bekerja sama dalam pertandingan itu. Sementara tahanan nomor 4 mendatangi tahanan nomor 6 untuk mengambil mobilnya. Gang Jae yang melihat hal tersebut baru tersadar bahwa pertandingan itu tidak memiliki aturan apapun dan para tahanan bebas melakukan semua yang mereka inginkan. Gang Jae memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu mobil yang dimiliki tahanan lain. Mereka pun saling merebut mobil satu sama lain. Gang Jae yang mengetahui bahwa Jiyoung mendapatkan mobil sport, ia pun bergegas untuk merebutnya. Jiyoung yang menyadari hal tersebut segera meminta Taejung untuk segera menyelamatkan mobilnya. Mereka pun bergegas pergi dan tancap gas dari sana. Taejung berhasil kabur dan ia berpapasan dengan Yeodoksu. Semua tahanan bergegas untuk mengejar dan mengambil mobil nomor 10. Akan tetapi Yeodoksu memiliki rencana lain. Ia ingin menghabisi Taejung pada saat itu juga. Mereka pun saling mengejar dan menabrak satu sama lainnya. Salah satu pengawal di sana memberitahu kepada Yohan. Akan tetapi Yohan membiarkan mereka untuk saling bertarung. Yeodoksu terus mengincar Taejung, akan tetapi Yohan menghentikan mereka. Jiyoung pun mendorong mobilnya untuk kembali ke garasi dan Taejung berusaha untuk menyalakan mobil itu. Namun ketika mobil itu menyala, tiba-tiba mesin mobil tersebut meledak. Di sela-sela mereka meratapi mobil milik Jiyoung, Taejung melihat ada sebuah jalan yang bisa ia gunakan untuk kabur dari sana. Keesokan harinya, Taejung menemukan
menemui Johan. Ia juga membaca situasi yang ada di sana. Ia mulai berkeliling di atas gedung tersebut. Johan pun menanyakan tujuan Taejung menemuinya. Bukannya menjawab pertanyaan dari Johan, Taejung kembali memberikan pertanyaan kepadanya. Ia penasaran dengan pertandingan yang akan Johan adakan, di mana Taejung beranggapan bahwa pertandingan balapan itu bukan tujuannya, karena dalam pertandingan itu tidak ada aturan. Para tahanan bebas berkelahi dan tempat itu tidak layak untuk dijadikan arena balapan mobil. Johan yang mendengar semua itu memuji kecerdasan yang dimiliki oleh Taejung. Ia juga mengatakan bahwa semua itu ia lakukan hanya untuk bersenang-senang. Sebelum pergi, Taejung meminta vitamin kepada Johan. Akan tetapi, vitamin yang ia maksud untuk tanaman yang ada di ruangan tersebut, bukan untuk dirinya. Setelah itu, Taejung kembali ke garasi mobilnya. Ia mulai memodifikasi mobil miliknya. Taejung memodifikasi dengan sangat baik agar mobil tersebut bisa aman dari serangan para tahanan lainnya. Pada saat makan, Dong Jae mengamati gerak-gerik dari Taejung. Ia meminta kepada anak buahnya untuk tetap fokus kepadanya karena Taejung berpeluang besar untuk menang meski menggunakan mobil tua. Tidak lama, Dong Jae mendapatkan panggilan dari Johan, di mana ia menyetujui kerjasama yang ditawarkan sebelumnya. Johan juga memberikan sebuah hadiah kepadanya yang bisa Dong Jae gunakan ketika pertandingan balapan mobil dimulai agar pertandingannya lebih menarik. Hari pertandingan pun tiba. Para tahanan mulai masuk ke dalam mobil masing-masing. Johan dan tamu VIP menyaksikan dari atas menara. Johan kembali mengingatkan para tahanan bahwa tidak ada peraturan apapun dalam pertandingan itu. Hanya yang berhasil bertahan sampai 20 putaran saja yang bisa mendapatkan uang 5 miliar won. Mereka pun memulai pertandingan itu. Para peserta menggunakan berbagai macam cara untuk menyingkirkan satu sama lain. Pada saat itu ada salah satu mobil yang keluar dari jalurnya. Johan pun memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti mobil tersebut. Beberapa mobil sudah mulai gugur. Johan masih sangat familiar dengan muka Taejung. Ia pun mulai memeriksa data miliknya. Akhirnya Johan teringat dengan orang yang dulu ia jadikan kambing hitam atas kasus doping. Johan yang merasa panik memerintahkan anak buahnya untuk melacak posisi mobil nomor 9. Sementara itu, para tahanan terus memburu Taejung. Pada saat Yodoksu menghentikan mobil Taejung, ia kaget karena dalam mobil tersebut adalah Jiong. Ternyata Taejung berada dalam mobil nomor 11. Ketika mobil itu diperiksa, Taejung sudah tidak ada. Tidak lama, Taejung muncul mengendarai motor dan menabrak drone pengawas. Ia melaju dengan sangat cepat dan menantang para tahanan yang lainnya. Johan yang sudah mulai kesal, ia pun memerintahkan kepada Dong Jae untuk segera memakai hadiah yang ia berikan kepadanya. Dong Jae terus menyerang Taejung menggunakan pistol. Taejung yang tidak kehabisan akal, ia mulai mengikat tabung gas di motornya dan melemparnya ke ban mobil Dong Jae yang membuat mobilnya terbalik hingga Dong Jae tidak sadarkan diri. Johan yang sudah kelihatan gelisah, ia pun mengumumkan aturan baru. Siapapun yang bisa menangkap pengendara motor tersebut, maka ia akan mendapatkan 10 miliar won. Sementara itu, Taejung berusaha kabur, namun Yodoksu berhasil menabraknya. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Mereka saling menyerang satu sama lainnya hingga akhirnya Taejung berhasil mengalahkan mereka. Johan yang semakin murka mengambil senjata miliknya dan turun langsung untuk membunuh Taejung. Taejung berusaha melarikan diri menggunakan motornya. Johan juga memerintahkan bawahannya untuk mengejar Taejung. Akan tetapi Taejung sudah menemukan jalan keluar dari gedung itu. Ia pun mulai menembakkan tabung gas yang ada di motornya, kemudian menghancurkan arena balap tersebut. Ia juga nekat melintas area tersebut untuk melarikan diri dari sana. Setelah Taejung berhasil kabur, ia terdampar di salah satu tepi pantai pelabuhan. Dia juga mengambil beberapa pakaian yang ada di sana untuk menyamar dan kabur dari tempat tersebut. Taejung terus berjalan di tengah kota dan mencari rumah Pak No. Ia terlihat sudah sangat kelelahan dan lemas akibat tembakan dari Johan. Setibanya di depan rumah Pak No, Taejung langsung jatuh pingsan. Pak No yang melihat hal tersebut membawa Taejung masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengobati
mengobatinya. Keesokan paginya, Johan mendapatkan kabar bahwa Taejung selamat dan keberadaannya tidak diketahui. Kepala sipir menginformasikan kepada Johan di mana para petinggi meminta laporan para tahanan yang hilang. Namun dengan santai Johan memberikan solusi untuk mengatakan kepada mereka bahwa para tahanan bekerja dengan sukarela hingga mereka meninggal akibat kebocoran gas dalam gedung. Kepala sipir mempertanyakan tahanan yang berhasil kabur, apakah mereka akan mencarinya secara terbuka. Mendengar itu, Johan emosi. Ia ingin kasus tersebut ditutupi secara rapat dan meminta kepada kepala sipir untuk tetap mengikuti perintahnya. Di sisi lain, Taejung yang belum sadar, ia bermimpi tentang dirinya yang dijebak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Tidak lama, ia pun tersadar. Pak No datang membawakan makanan untuknya. Ia juga mengatakan bahwa sangat khawatir dengan kondisi Taejung di penjara yang tidak bisa dibesuk oleh siapapun. Pak No juga mengatakan Taejung bebas melakukan apapun di rumahnya. Namun, Taejung berpikir bahwa Pak No juga akan diincar oleh polisi jika ia terus bersamanya. Pak No meyakinkan Taejung dan memberikan ponsel untuk digunakan olehnya dalam menjalankan misinya. Setelah itu, Taejung pergi ke makam adiknya. Ia teringat dengan Kim Sang-rak yang pada saat itu menawarkan dirinya untuk menjadi pengacaranya. Taejung mencari alamatnya di internet dan diam-diam mengikutinya ke kantor. Ketika berjalan, Sang-rak merasa ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ia pun buru-buru naik ke lantai atas. Sang-rak berpikir Taejung tidak menemukannya. Namun ternyata Taejung sudah menunggunya di ujung lorong. Tanpa basa-basi, Taejung langsung menyerangnya. Dengan penuh rasa dendam, ia terus memukulnya tanpa rasa kasihan. Taejung juga memaksanya untuk mengakui siapa orang yang telah menjebaknya. Sang-rak tidak mau memberitahukannya kepada Taejung sehingga membuatnya sangat murka. Ia pun menggeledah dokumen yang ada di sana. Taejung mendapatkan dokumen seorang wanita yang akan menjadi korban target mereka berikutnya. Ia memaksa Sang-rak untuk memberitahunya dengan menancapkan benda ke pahanya. Karena hal itu, akhirnya Sang-rak mengakui semuanya bahwa ia diperintahkan membuat bukti palsu untuk menjebak wanita tersebut. Cara tersebut sama seperti yang dilakukan waktu menjebak Taejung, di mana para anak buah atasannya akan mengumpulkan bukti apapun dari target mereka dengan mengikuti kegiatannya setiap hari agar pergantian pelaku itu bisa berhasil. Pada saat bersamaan, dokter yang bekerja sama dengan Sang-rak datang dan langsung menyerang Taejung. Pertarungan pun terjadi. Taejung sempat berhasil melumpuhkan orang itu. Akan tetapi Sang-rak menyerangnya kembali. Namun Taejung membuat Sang-rak terpojok. Sang-rak kembali mengungkapkan bahwa yang membunuhnya adalah dokter tersebut. Belum sempat Taejung menyerangnya, dokter itu mengurung mereka di dalam ruangan dengan bom yang ia lempar di dekat mereka. Taejung langsung lari mengambil dokumen target selanjutnya dan melompat keluar dari gedung. Sementara dokter itu keluar dengan keadaan yang sudah sangat lemah. Tidak lama, Johan datang dalam keadaan marah langsung membunuh. Keesokan paginya, salah satu detektif yang bernama Hwang Il-guk yang sebelumnya didisiplinkan atas kasus penyuapan kini dicabut begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Ia diminta untuk menemui mobil dengan plat 5283. Sekeluarnya dari kantor polisi, detektif Hwang langsung menemui mobil tersebut, yang ternyata dalam mobil itu ada Johan. Johan memberikan tawaran kepadanya untuk bekerja sama dengannya. Ia menjanjikan akan menghapus penyidikan atas kasusnya dan menaikkan jabatannya jika menemukan orang yang ia cari. Di sisi lain, Pak No sedang mendengarkan rekaman suara Sang-rak. Ia tidak habis pikir ada orang sekejam itu dalam melakukan kejahatan. Taejung memperlihatkan dokumen seorang wanita yang akan menjadi target mereka selanjutnya, di mana wanita itu sudah diawasi sama seperti kasusnya dulu. Di sisi lain, si Pyryung terlihat sangat kesal ketika ia ingin menyelidiki Taejung yang kabur karena rekan kerjanya melarangnya untuk menemui para saksi yang selamat. Tidak lama, kepala sipir memanggil si Pyryung untuk ke ruangannya. Setibanya di sana, ia diminta untuk mencari Taejung dan bekerja sama dengan detektif Il-guk. Detektif itu meminta untuk diantarkan ke kamar Taejung. Mereka pun memeriksa kamar tersebut dan menemukan beberapa barang Taejung yang sudah lusuh. Si Pyryung merasa kesal kepada detektif Il-guk yang berbuat seenaknya dan pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara itu, Johan terus mengawasi seorang wanita yang
seseorang bernama So Hyun Jung yang akan menjadi target mereka selanjutnya. Ia mencari semua barang bukti untuk menjebaknya dan dijadikan pelaku pengganti. Pada waktu bersamaan, Tae-jung juga mengawasi Hyun Jung dari kejauhan. Ia menyusun rencana untuk melindunginya. Tae-jung merakit barang-barang yang bisa ia jadikan sebagai alat untuk mengawasi orang-orang yang berkeliaran di sekitar rumah Hyun Jung. Saat bekerja, Pak No memberikan sejumlah uang kepada Tae-jung. Awalnya Tae-jung menolak pemberian tersebut, tetapi Pak No memaksanya. Tae-jung heran dengan penyimpanan uang Pak No yang di dalam speaker. Pak No hanya menjawabnya untuk jaga-jaga jika ada pencuri. Keesokan harinya, Tae-jung mulai menempelkan beberapa CCTV buatannya di sekitar salon Jung. Ia mulai mengawasinya dari layar. Tidak lama, Eun-bi datang dan langsung mengambil beberapa uang Pak No di dalam toko. Tae-jung yang melihat itu langsung menyerangnya. Tidak lama Pak No datang, ia langsung menjelaskan bahwa wanita itu adalah putrinya. Eun-bi marah ketika melihat ayahnya memberikan pakaian baru kepada Tae-jung. Ia juga meminta Tae-jung untuk ikut bersamanya berbicara empat mata di luar. Ketika berada di luar, Eun-bi memintanya untuk membayar tagihan bulanan karena tinggal di rumahnya. Tae-jung menurutinya dan memberikan uang tersebut. Saat kembali di toko, Pak No merasa khawatir kepadanya. Tae-jung mengaku bahwa Eun-bi meminta tagihan rumah. Di sisi lain, detektif dan si Pyung pergi ke ruang mayat untuk melihat kondisi jasad Sang-ra. Di sana, detektif menyimpulkan bahwa Sang-ra dibunuh oleh Tae-jung. Ia menunjukkan foto terakhir Tae-jung, namun si Pyung tidak percaya bahwa Tae-jung pelakunya. Mereka pun memutuskan pergi dan menemui Pak No untuk dimintai keterangan, karena ia adalah orang yang selalu mengunjungi Tae-jung selama di penjara. Sementara itu, di toko Tae-jung merasa lelah. Ia terus memantau CCTV di sekitar rumah Hyun Jung. Ia menyatakan kepada Pak No bahwa ia sudah menemukan orang-orang yang mengikuti wanita itu. Namun ada satu hal yang ingin ia temukan, yaitu ponsel korban. Tae-jung pun bergegas pergi untuk menemui Hyun Jung. Setibanya di sana, ia hanya melihat anaknya yang sedang duduk sendirian. Tae-jung pun menanyakan keberadaan ibunya dan anak tersebut mengatakan bahwa ibunya akan segera kembali karena ia hanya mengembalikan ponsel seorang wanita yang tertinggal di salon. Anak itu juga memberikan alamat yang ibunya tuju kepada Tae-jung. Tae-jung pun bergegas pergi. Sementara itu, Hyun Jung sudah tiba di lokasi jebakan yang sudah disiapkan oleh anggota Yohan. Tae-jung berusaha menyusulnya untuk menemukannya. Detektif dan si Pyung mendatangi toko milik Pak No. Setibanya mereka di sana, langsung menerobos masuk dan menggeledah toko itu. Detektif membuka salah satu ruangan di sana dan mendapati Eun-bi yang sedang berganti pakaian. Eun-bi yang tidak menerima hal tersebut langsung marah-marah dan mengusir mereka dari sana. Pak No memohon kepada mereka untuk tidak kembali lagi karena ia merasa tidak nyaman jika mereka berkunjung secara tiba-tiba. Sementara itu, Hyun Jung menemui seorang wanita dan memberikan ponselnya yang tertinggal di salonnya. Namun, secara bersamaan Tae-jung berhasil merampas ponsel tersebut dan kabur dari sana. Para bawahan Yohan mulai mengejarnya, namun Tae-jung berhasil lolos dari kejaran mereka. Kabar hilangnya ponsel korban sampai ke telinga Yohan. Yohan yang sudah menyiapkan patung menyerupai Hyun Jung pun ia hancurkan begitu saja. Di sisi lain, Pak No dan Tae-jung mulai menyadari bahwa ponsel itu adalah milik seorang pianis yang telah menjadi korban pembunuhan. Ponsel itu sangat berharga untuk dijadikan alat bukti karena pergerakan pelaku pengganti ada di dalam ponsel tersebut. Pak No juga memberitahu Tae-jung bahwa polisi datang menemuinya. Tae-jung merasa khawatir dan akan pindah dari sana. Namun Pak No mencegahnya. Ia ingin Tae-jung tetap tinggal di rumahnya. Pada malam harinya, Tae-jung mulai menjalankan rencananya. Ia menghubungi seorang wanita yang akan mengambil ponsel tersebut. Tae-jung juga meminta beberapa uang tebusan kepadanya. Di sisi lain, wanita itu merasa cemas dan melaporkannya kepada atasannya. Atasannya menyetujui permintaan itu, yang penting ponselnya bisa kembali. Tidak lama, wanita itu mendatangi lokasi yang sudah ditentukan dan menyerahkan uang tebusan kepada seorang kurir yang sengaja Tae-jung pesan. Para bawahan Yohan mengikuti kurir tersebut. Tae-jung memberitahukan bahwa ponselnya ada di atas kotak surat di dalam gedung yang ada di belakangnya. Setelah mengambil ponsel tersebut, wanita itu
itu lalu pergi menggunakan taksi. Taejung mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Yohan sedang berada di lab dan bertemu dengan direktur yang mengelola lab tersebut. Ia mengingatkan kepadanya untuk tidak membuat kesalahan lagi. Namun, direktur itu kembali membuat kesalahan yang membuat Yohan marah. Tanpa basa-basi, wanita yang bersama Yohan tersebut langsung menancapkan benda kepadanya yang membuat direktur itu mati. Yohan meminta wanita itu untuk mengganti pakaiannya dan menyelesaikan tugasnya. Taejung yang tiba di sebuah gudang mengikuti wanita itu secara diam-diam. Ia masuk dan menyamar sebagai pegawai, lalu melihat apa saja yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Taejung mulai merekam aktivitas orang-orang di dalam gudang. Namun, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pak No menghubunginya untuk memberitahukan bahwa sepertinya terjadi sesuatu di salon Hyunjung. Para bawahan Yohan menyadari bahwa ada penyusup, mereka pun mendekati Taejung dan langsung mengejarnya. Taejung berhasil kabur melarikan diri dari tempat itu. Di sisi lain, Hyunjung didatangi oleh seorang wanita suruhan Yohan. Ia masuk ke dalam salon dan menguncinya dari dalam. Wanita itu menundukkan pisau lalu meminta Hyunjung untuk memotong rambutnya. Ia mengatakan jika Hyunjung melawan, maka nyawa putrinya juga akan terancam. Saat akan mengambil gunting, wanita tersebut langsung mencekik Hyunjung. Secara bersamaan, Taejung datang dan langsung menyerangnya. Perkelahian sengit pun terjadi. Tiba-tiba sirene mobil polisi terdengar. Dengan terpaksa, wanita tersebut kabur dari sana. Pak No datang dan langsung mengamankan Hyunjung dan anaknya. Sementara itu, Yohan sedang memantau gudang lab. Ia melihat Taejung berada di sana dan merasa senang karena Taejung datang mencarinya. Tidak lama, bibinya masuk ke ruang kerjanya memberitahukan bahwa ada tamu yang datang. Yohan merasa ia tidak membuat janji dengan siapapun. Ia pun keluar untuk menemui tamu tersebut. Ternyata Dokyung dan ayahnya datang menemuinya karena mereka sudah mengetahui bahwa pelaku pengganti Dokyung masih hidup. Mereka merasa telah dirugikan oleh Yohan dan menuntut untuk segera menyingkirkan avatar dari Dokyung. Jika ia tidak menyelesaikan masalah ini, maka mereka akan datang bukan sebagai tamu lagi. Yohan hanya tertawa mendengar semua ancaman dari mereka. Ia juga mendapatkan kabar bahwa Taejung berhasil membawa kabur Hyunjung dan anaknya. Di sisi lain, Eunbi datang ke toko dan melihat semua rencana yang dilakukan Taejung. Tidak lama, Taejung dan ayahnya datang membawa Hyunjung dan anaknya. Ia merasa kaget melihat wanita tersebut sama persis dengan foto-foto yang ditempelkan di papan rencana Taejung. Hyunjung juga merasa sangat syok dengan apa yang ia lihat. Taejung pun menjelaskan bahwa semua itu adalah rencana dari orang-orang yang ingin menjerumuskannya ke dalam penjara. Pak No juga memberikan saran kepada Hyunjung untuk segera pergi ke tempat yang lebih aman. Namun, ia tidak memiliki keluarga ataupun teman dekat. Mereka pun meminta bantuan kepada Eunbi. Eunbi membawa mereka ke motel sewaannya yang bisa mereka tempati untuk sementara. Setelah itu, ia menemui Taejung dan mempertanyakan siapa sebenarnya dirinya. Awalnya, Taejung enggan menjawabnya. Namun, Eunbi mengancamnya akan mengusir Hyunjung dan anaknya. Akhirnya, Taejung menceritakan masa lalunya. Setelah mendengar semuanya, Eunbi tidak bisa tidur dan merasa kasihan kepada Taejung yang bisa menghadapi masalahnya sendirian. Pak No dan Taejung kembali ke toko. Namun di perjalanan Pak No mendapatkan panggilan dari Eunbi yang membuatnya gugup karena untuk pertama kalinya sang anak perhatian kepadanya. Hal itu membuat Taejung heran dengan sifat yang dimiliki oleh Eunbi. Pak No juga mengatakan bahwa kehadiran Taejung merupakan keberuntungan untuk keluarganya. Ketika mereka tiba di toko, Pak No dan Taejung melihat keadaan toko dalam keadaan berantakan. Saat Pak No akan membereskan ruangan itu, Taejung menyuruhnya untuk makan terlebih dahulu. Saat menyiapkan makanan, Taejung mendengar berita seorang pianis yang meninggal secara tragis. Ternyata Yohan memiliki target kambing hitam lain yang dijadikan sebagai pelaku. Dan pelaku kambing hitam tersebut ditemukan telah meninggal karena bunuh. Sementara itu, Yohan menghubungi kliennya seorang menteri, di mana ia mengatakan bahwa sudah menyelesaikan tugasnya dan pelaku utama bebas bepergian kemana saja untuk menghilangkan traumanya. Di sisi lain, Taejung kembali ke gudang penyimpanan barang-barang bekas. Di sana, ia melihat banyak mayat
yang sudah tergeletak. Yohan yang sedang makan malam menyampaikan kepada bibinya bahwa ia telah menyiapkan rencana baru. Tidak lama kemudian ada barang jatuh yang ternyata itu adalah kepala dokter yang bekerja sama dengan Yohan. Taejung yang melihat semua itu merasa mual. Ia juga menemukan beberapa foto dan amplop berisi uang yang langsung Taejung hambur karena merasa sangat marah. Tidak lama layar monitor yang ada di depan Taejung menyala menampilkan mukanya dan muka Dokyung. Ternyata Yohan memberitahukan kepada Taejung bahwa Dokyung lah pelaku utama atas kasusnya. Yohan menyiapkan rencana untuk Taejung segera memburu Dokyung dan memberikan petunjuk dengan mencari tahu melalui akun yang ia berikan. Yohan membantu Taejung untuk melacak keberadaan Dokyung dengan mengakses akun milik Dokyung. Keesokan paginya, Taejung mencari informasi Dokyung dari sosial medianya dan ia sedang berada di Busan. Taejung pun pergi ke Busan. Di sisi lain, detektif Huang dan si Priung terus mencari tahu keberadaan Taejung dengan mengunjungi orang-orang terdekatnya. Namun, teman-temannya sudah lama tidak mengunjungi Taejung di penjara. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun, detektif dan si Priung pergi dari sana. Ketika mereka menuju ke mobil, si Priung dihubungi oleh Taejung yang memberitahukan bahwa ia akan menangkap pelaku sebenarnya. Detektif Huang langsung mengambil ponsel milik si Priung dan ia pun mengetahui lokasi Taejung. Mereka pun bergegas ke terminal Busan. Sementara itu, Taejung pergi menuju ke lokasi Dokyung. Di sisi lain, terlihat ada seorang pria yang sedang memukul anak buahnya. Ternyata pria itu adalah teman Dokyung. Pria tersebut yang mengelola tempat yang sedang mereka kunjungi saat ini. Ia juga memproduksi obat-obatan terlarang. Produk terbarunya berbentuk bola golf. Dokyung langsung mencobanya dan ia fly pada saat itu juga. Di tempat lain, Pak No terlihat sangat gelisah karena Taejung tidak bisa dihubungi. Ia berpikir bahwa Taejung kembali ditangkap oleh polisi. Mereka pun pergi menanyakan hal itu kepada petugas. Akan tetapi, Taejung belum ditemukan hingga saat ini oleh pihak kepolisian. Eunbi pun memberikan saran untuk melacak ponsel Taejung yang pernah ayahnya berikan kepadanya. Akhirnya mereka mendapatkan titik lokasi keberadaan Taejung di mana saat ini ia sedang berada di Busan. Detektif Huang dan si Priung terlihat sedang berada di perjalanan. Pada saat itu si Priung mendapatkan notifikasi dari Taejung yang memberikan kode loker dan passwordnya. Di sisi lain, Yohan sedang menghadiri peringatan upacara kematian ayah dan ibunya. Paman sekaligus psikiaternya menanyakan kondisinya. Yohan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah peringatan upacara selesai, Yohan dipanggil oleh bibinya. Ia ingin pembagian saham segera dilakukan secepatnya dari perusahaan orang tuanya, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ia juga mengajaknya untuk menghadiri makan bersama. Namun, Yohan menolaknya dengan beralasan bahwa ia sedang ada urusan lain. Pada saat yang bersamaan, bibi pengasuh Yohan datang. Ia tidak muncul di upacara peringatan karena selama ini keluarga Yohan sangat membencinya. Ia memberitahunya bahwa ia tidak bisa pulang bersamanya karena sedang ada pekerjaan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak berguna. Ternyata bibi pengasuh dan bawahan Yohan pergi ke tempat di mana keluarga besar Yohan sedang berkumpul bersama. Di sana dengan brutal wanita itu menghabisi orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Ia melakukan semua itu atas perintah dari bibi pengasuh Yohan. Di sana juga terungkap fakta bahwa bibi pengasuh Yohan ternyata ibu kandung dari Yohan sendiri. Namun Yohan tidak mengetahui hal tersebut. Bibi Yohan mengancam pengasuhnya jika ia akan membongkar semuanya kepada Yohan. Sebelum bibinya bertemu dengan Yohan, ia pun dibunuh pada saat itu juga. Di sisi lain, Taejung sudah mendapati keberadaan Dokyung dan terlihat sedang memantaunya dari kejauhan. Taejung masuk ke dalam kapal pesiar. Dari atas kapal, ada teman Dokyung yang sudah melihat keberadaan Taejung yang mulai menyusup masuk ke kapal miliknya. Akhirnya, Taejung berpapasan dengan Dokyung. Ia diam-diam merekam percakapan mereka berdua untuk dijadikan barang bukti. Setelah melihat Taejung, Dokyung menghinanya serta mengucapkan terima kasih karena sudah menggantikan posisinya di penjara. Taejung menanyakan tentang wanita yang dibunuh oleh Dokyung. Namun, bukannya mendapatkan jawaban, ia langsung diserang oleh anak buah dari teman-teman Dokyung. Di sana terjadilah perkelahian. Di tempat lain terlihat
saat Yohan menerima sebuah kabar bahwa bibi dan pamannya meninggal. Ketika sedang bersiap-siap untuk ke rumah duka, ia tiba-tiba dihubungi oleh Dokyung. Dokyung memberitahunya bahwa ia sudah menemukan Taejung dan meminta kepada Yohan untuk mengembalikan uangnya. Yohan menyetujui permintaannya. Ia pun bergegas untuk pergi, akan tetapi ia bertanya kepada bibi pengasuh bagaimana bisa bibi dan pamannya meninggal. Ternyata rumahnya mengalami kebakaran. Sementara itu, Taejung sudah tidak berdaya dan dikurung di sebuah ruangan yang ada di kapal. Di sisi lain, Dokyung terlihat sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Eunbi dan ayahnya sudah tiba di lokasi keberadaan Taejung. Akan tetapi, detektif dan Si Pir-young juga tiba di tempat yang sama dengan mereka. Tanpa menunggu lama, Pak No dan Eunbi mulai berpencar untuk menemukan Taejung sebelum ia ditangkap oleh polisi. Eunbi mulai memeriksa ruangan yang ada di sekitar pelabuhan. Sementara Pak No sudah naik ke atas kapal dan mencari Taejung. Di sisi lain, teman Dokyung mendengar ada polisi yang datang. Ia pun pergi menemui mereka. Ternyata kedatangan detektif itu untuk mencari Taejung. Mereka diberi waktu 5 menit untuk menggeledah tempat itu. Dokyung terlihat sudah sangat mabuk. Ia marah-marah kepada wanita sewaannya dan ingin kembali menghajar Taejung. Dokyung keluar dengan berjalan sempoyongan mencari Taejung. Sementara Pak No terus memeriksa setiap ruangan yang ada di kapal. Ia masuk ke salah satu kapal dan mendapati Taejung di sana. Pak No dan Taejung berhasil keluar. Akan tetapi Si Pir-young melihat mereka dan meminta kepada Taejung untuk menyerahkan dirinya sekarang juga. Lalu detektif Huang datang. Ia terlihat senang karena akhirnya bisa menangkap Taejung. Namun Eunbi datang langsung memukul detektif tersebut dan menyemprotkan asap kepada Si Pir-young. Mereka pun melarikan diri dari sana dan menuju ke tempat sahabat Eunbi. Setibanya mereka di sana, langsung dipersilakan masuk dan beristirahat. Keesokan paginya, Si Pir-young mendatangi loker yang ada di terminal Busan. Saat membuka loker tersebut, ia menemukan amplop yang berisikan foto dan identitas milik Dokyung. Sementara itu, Eunbi sedang bersiap-siap untuk menemui ayahnya di bengkel karena mobilnya sedikit mengalami kerusakan. Ketika tiba di bengkel, Eunbi sedikit mendengar bahwa ayahnya masih mengetahui makanan kesukaannya. Melihat Eunbi datang, Pak No buru-buru menghampirinya. Walaupun agak canggung, Pak No menawarkan makanan yang ia beli kepadanya. Eunbi bersikap sangat cuek, tetapi ia tetap menerima tawaran ayahnya itu. Pak No merasa senang. Ia juga menanyakan kabar Taejung dan mengatakan bahwa Taejung sebenarnya orang baik. Di sisi lain, Dokyung masih sangat kesal karena Taejung berhasil kabur. Ia memerintahkan kepada temannya untuk segera mencari orang-orang yang membawa Taejung semalam. Dokyung merasa curiga kepada Yohan dan menghubunginya untuk menanyakan apakah dia yang telah membantu Taejung untuk kabur, agar uang itu tidak jadi dikembalikan kepadanya. Yohan yang mendengar kabar bahwa Taejung berhasil kabur, ia merasa senang. Sementara itu, Taejung memberitahukan identitas asli Dokyung kepada Pak No. Taejung juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dia hanya ingin mendengar permintaan maaf dari Dokyung. Pada malam harinya, teman Dokyung sudah menyiapkan orang-orang yang akan melawan Taejung. Namun, secara bersamaan juga Taejung menyiapkan beberapa senjata untuk melawan mereka. Para pengawal itu mulai menunjukkan keahlian mereka di depan Dokyung. Pagi harinya, Dokyung memancing Taejung untuk datang ke lokasi yang sudah ia tentukan. Yohan terlihat diam-diam menemui ibu Dokyung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai teman dari Dokyung dan memberitahunya bahwa ia adalah CEO perusahaan konsultasi keamanan. Ibu Dokyung mengatakan bahwa keberadaannya di sana karena sedang merayakan anniversary pernikahan mereka. Tidak lama, suaminya datang dan istri baik izin untuk ke toilet sebentar. Hingga akhirnya Tuan Baik dan Yohan berbincang bersama. Yohan mengatakan bahwa saat ini Taejung sedang mengincar Dokyung. Ia pun kembali menawarkan untuk memberikan keamanan sekali lagi kepada putranya. Namun, Tuan Baik menganggap Yohan sebagai penipu dan orang yang bodoh. Mendengar hal tersebut, Yohan hanya tertawa. Tiba-tiba istri Baik datang dan ia pun izin untuk pergi dari sana. Pada malam harinya, ada sekelompok orang yang mendatangi rumah Yohan. Yohan yang sudah siap untuk tidur, tiba-tiba ia mendengar alarm rumahnya berbunyi. Ketika melihat CCTV, orang-orang bertopeng itu sudah mulai menyusup masuk
masuk ke rumahnya. Ia tahu bahwa itu adalah orang-orang suruhan dari Tuan Baik. Orang-orang bertopeng tersebut sudah berhadapan dengan Yohan, dan mereka pun mulai menyerangnya. Yohan yang sudah lihai memainkan pedangnya mulai menumbangkan satu persatu orang-orang itu, hingga akhirnya Yohan mampu mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Pak No dan Taejung sedang menikmati suasana malam di rooftop. Pak No menceritakan bahwa dulu ia adalah pemabuk berat, hingga pada suatu hari ia bertengkar hebat dengan istrinya dan keluar membeli rokok. Namun sekembalinya ia melihat rumahnya sudah kebakaran. Sejak saat itu ia merasa bersalah atas kejadian tersebut. Akan tetapi bagi Taejung, Pak No adalah orang yang sangat baik. Keesokan paginya, Detektif Huang menghubungi Yohan dan meminta maaf hingga saat ini ia belum bisa menangkap Taejung. Sementara Yohan masih penasaran dengan Pak No dan Eunbi yang membantu Taejung dengan sukarela, di mana mereka tidak memiliki ikatan keluarga atau apapun itu. Taejung sudah berhasil membuat tembakan yang ia rakit sendiri. Eunbi datang dan meminta Taejung untuk sarapan terlebih dahulu. Setelah itu, ia meminta izin kepada sahabatnya untuk pergi ke Toserba sebentar. Setibanya di sana, ia melihat ada mobil polisi. Ketika sedang membayar belanjaannya, Eunbi melihat Detektif Huang dan buru-buru pergi dari sana. Detektif itu mulai menghampirinya, memperlihatkan foto Taejung dan bertanya apakah ia pernah melihat orang tersebut. Eunbi menggelengkan kepalanya, lalu detektif itu memberikan barang Eunbi yang ketinggalan. Taejung dan Pak No terlihat sedang sarapan bersama hingga mereka tidak menyadari bahwa ponselnya berbunyi. Eunbi terlihat sangat panik. Sementara itu, Detektif Huang terus berusaha mengingat gadis tersebut, karena baginya ia merasa tidak asing dengan wajahnya. Ia pun mengingat bahwa wanita itu adalah anak Pak No. Detektif pun mulai mengejarnya dan Eunbi berhasil melarikan diri hingga tiba di tempat sahabatnya. Lalu menyuruh Taejung untuk segera melarikan diri karena polisi sudah mengetahui keberadaan mereka. Sementara Pak No dan Eunbi pergi untuk mengisi cairan mobilnya. Taejung mengendarai motornya untuk pergi dari sana. Detektif Huang sangat marah kepada Pak No dan juga memaksanya untuk memberitahu keberadaan Taejung. Pak No mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya. Ia juga meminta kepada detektif untuk tidak menemuinya lagi karena merasa tidak nyaman. Sementara itu, Taejung terus mengendarai motornya dan pergi di suatu tempat. Di sisi lain, sahabat Eunbi kedatangan tamu. Tidak lama, Eunbi dan Pak No tiba. Mereka melihat Yohan di sana, lalu sahabatnya sudah pingsan di depan pintu. Eunbi merasa kesal dan bertanya siapakah Yohan sebenarnya. Pak No menenangkan Eunbi yang mulai marah-marah. Ketika Yohan mengingatkan tentang kematian ibunya, Eunbi menyerangnya. Namun, Yohan mendorongnya hingga terjatuh dari atas tangga. Yohan juga memukul Pak No hingga tidak berdaya. Sebelum pergi, ia mengingatkan kepada mereka untuk tetap berhati-hati karena membantu Taejung. Di sisi lain, Taejung sedang menuju ke tempat Dokyung karena ia melihat updatean terbarunya yang sedang bermain golf. Ternyata Dokyung dan temannya sudah bersiap menunggu kedatangan Taejung. Ketika Taejung tiba, ia memberikan kesempatan kepada Dokyung untuk menebus kejahatannya. Namun Dokyung mengatakan bahwa semua itu salah Yohan. Dia juga merasa telah ditipu. Taejung mengatakan bahwa itu salahnya dan langsung menembakkan pistol buatannya ke tubuh Dokyung. Para pengawal mulai menyerang Taejung. Dokyung yang merasa ketakutan, ia pun keluar dari gedung itu. Pertarungan yang terjadi begitu sangat sengit. Taejung berusaha melumpuhkan mereka satu persatu. Setelah ia berhasil melawan mereka, Taejung kembali mengejar Dokyung. Dokyung yang melihat Taejung, ia pun buru-buru kabur dari tempat tersebut. Mereka pun saling mengejar satu sama lainnya. Kini Dokyung berusaha melarikan diri dari kejaran Taejung. Akan tetapi Taejung tidak membiarkannya untuk lepas begitu saja. Bawahan dari teman Dokyung menembak Taejung, namun dia selalu berhasil menghindar. Kini Taejung berusaha mengejar Dokyung dan menembaknya. Namun Dokyung bisa menghindar dari tembakan itu. Tidak lama, Taejung masuk ke dalam mobil teman Dokyung dan mulai menyerang mereka satu persatu hingga tewas. Ia pun mengendalikan mobil itu lalu kembali mengejar Dokyung. Terlihat Dokyung berusaha menembak Taejung, namun Taejung berhasil untuk menghindarinya. Hingga pada akhirnya Taejung berhasil melumpuhkan Dokyung beserta anteng-antengnya. Meski sudah sekarat, Dokyung tidak mau memberikan pengakuan apapun kepada Taejung. Tidak lama, Yohan menghubungi Dokyung dan yang mengangkat teleponnya adalah Taejung. Yohan merasa senang karena
Taejung yang berhasil dalam insiden itu. Mendengar semua ocehan dari Yohan, Taejung tidak bisa mengatakan apapun karena semua ini sudah direncanakan olehnya. Yohan pun memberikan penawaran untuk bekerja sama dengannya dan memberikan sejumlah hadiah kepadanya. Namun Taejung menolaknya secara mentah-mentah. Ia berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Yohan. Target Taejung selanjutnya adalah memburu Yohan. Setelah itu terlihat Yohan menuju ke suatu tempat. Ternyata dia pergi ke rumah orang tua Dokyung untuk memburu mereka. Namun di sana ayah Dokyung bersama seorang wanita lain. Akan tetapi ia tetap menghabisi ayah Dokyung dan wanita simpanannya itu. Yohan juga menceritakan kisah kelamnya di mana pada saat usianya 16 tahun ia telah membunuh ayah dan ibunya karena mengetahui bahwa orang tuanya menyumbangkan sedikit hartanya ke kuil yang sering mereka kunjungi. Mendengar hal itu, Yohan tidak menyukainya. Ia pun menusuk ayah dan ibunya sebanyak 130 kali. Dan kebetulan sekali pada saat itu ada narapidana yang kabur dari penjara, sering berkeliaran di sekitar rumahnya. Yohan kecil pun memberikan kesaksian bahwa narapidana tersebutlah yang telah membunuh orang tuanya. Sejak saat itulah Yohan mulai berpikir untuk menjalankan bisnis dengan metode seperti itu. Keesokan paginya Yohan mengunjungi rumah Pak No. Ia melihat sekeliling rumah tersebut. Yohan melihat foto Pak No dan Taejung ketika berada di penjara. Ia juga melihat foto Eunbi dan Pak No lalu membakarnya. Ia seolah-olah sedang memberikan peringatan kepada mereka berdua. Sipir Yung dan Detektif Huang mendapatkan perintah untuk menghentikan penyidikan. Di sisi lain, Pak No sedang mengambil mobilnya di bengkel. Tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkap Pak No atas dugaan pembunuhan dari Baek Sangman. Eunbi yang melihat ayahnya ditangkap mulai memberontak. Kini Pak No dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara itu, Taejung yang sedang berada di terminal, ia mendengar berita itu di siaran televisi. Pak No pun kembali menjalani beberapa tes dan mulai diinterogasi oleh polisi. Di sana ia memberikan kesaksian bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang mereka katakan. Di sisi lain, Eunbi datang ke kantor polisi memaksa untuk bertemu dengan ayahnya. Namun pihak kepolisian tidak mengizinkan siapapun untuk mengunjungi tahanan darurat. Media mulai ramai membicarakan kasus pembunuhan Baek Sangman. Polisi juga melakukan penggeledahan di rumah Pak No. Di sana mereka menemukan kecocokan DNA Baek Sangman. Pengacara Pak No mengundurkan diri untuk membelanya. Kini ia mulai mengkhawatirkan keselamatan dari Eunbi yang sekarang ini hidup sendirian. Pak No dimasukkan ke dalam sel penjara. Detektif Huang datang dan mengatakan untuk segera menyelesaikan kasus itu. Ia juga akan memanggil Eunbi untuk diinterogasi karena diduga mereka bekerja sama dalam kasus ini. Mendengar hal tersebut, Pak No murka dan mengatakan jika mereka berani melibatkan Eunbi maka ia akan menghabisi mereka. Sementara itu, Taejung menghubungi Yohan untuk mempertanyakan apa yang ia inginkan. Namun, Yohan memberikan dua pilihan di mana Taejung diminta untuk memilih mengambil pisau yang digunakan ketika membunuh anggota Dewan Baek lalu menyerahkan diri ke kantor polisi, atau ia memilih untuk menulis sejumlah uang yang dia inginkan dan siap bekerja sama dengannya. Mendengar semua tawaran dari Yohan, Taejung memilih jalannya sendiri. Ia mengatakan Yohan sudah menang dan bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, Pak No sedang mengingat masa lalunya ketika Eunbi kecil. Kebersamaan tersebut merupakan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Hingga akhirnya ayahnya di penjara, Eunbi sering datang mengunjunginya. Namun, Pak No memintanya untuk tidak datang lagi menjenguknya karena Pak No takut jika nanti Eunbi akan dirundung oleh teman-temannya. Ketika Pak No bebas, ia kembali ke tokonya. Ternyata Eunbi masih tinggal di sana. Namun, ketika melihat ayahnya kembali, ia akan mencari tempat tinggal yang lain. Tapi Eunbi meminta kepada ayahnya untuk membayar sewa toko itu kepadanya. Pak No setuju dengan syarat itu. Saat di rumah temannya, Eunbi mengaku kepada sahabatnya bahwa ia sangat merindukan ayahnya ketika di penjara. Di balik tembok, Pak No mendengar semua percakapan itu. Keesokan paginya, Eunbi datang menjenguk ayahnya di penjara. Ia merasa khawatir dengan keadaannya di dalam penjara. Namun, Pak No meminta kepada
kepadanya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Ia juga meminta agar tidak menceritakan apapun kepada orang-orang. Di sisi lain, si Piryong melihat berita yang menayangkan Pak No telah menyerahkan diri dan mengakui kejahatan yang ia lakukan. Ia pun pergi ke kantor polisi untuk melihat interogasi yang dilakukan kepada Pak No. Di sana, ia mengakui semuanya. Setelah itu, si Piryong menemui detektif Huang. Ia mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Pak No itu adalah kebohongan, karena ia tahu sifat asli Pak No selama di penjara sebelumnya. Ia juga terlihat seperti ingin melindungi putrinya. Sementara itu, Taejong terlihat sedang mengendarai motor. Ternyata ia menuju ke kantor polisi untuk menyerahkan diri sebagai pelaku utama dalam pembunuhan Baek Sangman. Ia datang dengan membawa bukti pisau yang digunakan untuk membunuh Tuan Baek. Akhirnya Taejong ditangkap dan Pak No dibebaskan pada saat itu juga. Saat keluar, ia berpapasan dengan Taejong yang sudah diborgol dan dibawa ke dalam jeruji besi. Melihat itu, Pak No sangat syok. Di sisi lain, Eunbi sedang melihat rekaman momen kebersamaannya dengan ayahnya. Tidak lama, Pak No datang. Eunbi terlihat sangat kesal karena sebelumnya ayahnya memutuskan untuk menyerahkan diri. Pak No kemudian meminta maaf dengan apa yang sudah terjadi dan berjanji tidak akan meninggalkannya sendirian lagi. Di penjara, detektif Huang dihubungi oleh Yohan yang mengatakan ia akan datang ke kantor polisi untuk menemui Taejong. Ketika Yohan datang, ia langsung menyalahkan Taejong karena tidak mengikuti perintahnya untuk membiarkan Pak No ditetapkan sebagai tersangka. Dengan tenang, Taejong mengatakan bahwa Yohan hanyalah anak kecil yang bermain sesukanya. Mendengar hal itu, Yohan terlihat sangat kesal dan pergi dari sana. Yohan menghubungi kepala sipir untuk segera memberikan hukuman mati kepada Taejong. Keesokan paginya, si Piryong datang untuk menjemput Taejong dan memindahkannya ke rutan. Ia pun membawa Taejong sesuai dengan prosedur. Mereka pun pergi dari sana dan menuju ke rutan. Ketika di perjalanan, si Piryong mengingatkan kejadian pada saat Taejong mencoba kabur dari penjara. Mereka dibuat bekerja keras karena kerusakan yang disebabkan olehnya. Ia juga bertanya apa alasan Taejong memberikan barang-barang bukti Dokyung kepadanya. Taejong menjawab bahwa ia percaya kepada si Piryong bisa menyimpan barang-barang bukti itu. Tidak lama, si Piryong meminta kepada rekannya untuk beristirahat sebentar di rest area. Ketika rekan kerjanya izin ke toilet, si Piryong buru-buru mengendarai mobil tersebut dan pergi dari sana. Ternyata si Piryong membawa Taejong kabur. Setibanya mereka di tempat sunyi, si Piryong membuka borgol tangan Taejong dan memintanya untuk segera terus berjalan di bawah jembatan karena sudah ada mobil van yang menunggunya. Ternyata si Piryong memiliki alasan kenapa ia membantu Taejong, di mana sebelumnya dia sudah melihat semua bukti yang diberikan kepadanya. Ternyata salah satu dalangnya adalah kepala sipir yang juga ikut terlibat dalam kasus Taejong. Taejong pun mulai berlari di bawah jembatan dan ia menemukan Pak No bersama Eunbi. Mereka pun pergi dari sana. Sementara itu, si Piryong tiba di rutan sendirian dan ia langsung masuk ke ruangan kepala sipir dan merasa muak dengan apa yang terjadi. Ia pun langsung menamparnya lalu menyuruhnya untuk tetap diam. Di sisi lain, terlihat Yohan sedang menghadiri pameran karya seni spesialnya. Kemudian, Taejong juga sudah bersiap untuk membalaskan dendamnya. Pada malam harinya, Taejong bersama dengan Pak No dan Eunbi pergi ke rumah lama Taejong. Pak No memberikan saran untuk pergi ke tokonya saja karena di sana aman. Namun, Taejong mengeluarkan semua penyadap dan kamera yang ia temukan di toko Pak No. Ia merasa hanya tempat itu yang paling aman untuk mereka gunakan. Ketika Pak No dan Eunbi pergi untuk mengambil barang-barang, Taejong melihat foto-foto kebersamaannya dengan ibu dan adiknya yang membuatnya merasa sedih. Di sisi lain, Yohan mendapatkan kabar dari kepala sipir bahwa Taejong sudah bundir tadi malam. Namun, Yohan tidak percaya begitu saja karena Taejong bukan orang yang gampang menyerah. Yohan pun menanyakan apakah kepala sipir lagi berada di situasi yang tidak memungkinkan, dan ia pun mengiyakan pertanyaan itu. Ternyata, kepala sipir sedang bersama dengan si Piryong yang mengancamnya dengan merekam semua percakapan mereka. Sementara itu, Taejong bersama dengan Pak No dan Eunbi sedang menyusun rencana untuk
untuk datang ke pameran yang akan diadakan oleh Johan. Patung-patung yang Johan ciptakan adalah orang-orang yang dijadikan kambing hitam untuk menggantikan pelaku utama dalam setiap kasus pembunuhan. Dan patung yang ke-100 ini merupakan pahatan milik Taejung. Pak No dan Eunbi memberikan semangat kepadanya untuk tidak menyerah melawan kebenaran. Di sisi lain, si Priung ditangkap oleh kejaksaan atas dugaan suap. Hari pameran Arleli pun tiba. Terlihat Johan dan bibi pengasuhnya sudah tiba di lokasi. Para pengunjung terlihat sangat antusias untuk melihat acara tersebut. Acara lelang untuk karya seni Arleli yang ke-100 akan segera dimulai. Penawaran dibuka dengan angka 6,1 miliar won. Para tamu mulai merebutkan hasil karya tersebut. Bibi pengasuh Johan sangat ingin karya itu bisa ia beli. Ia pun menawarkan dengan harga lebih tinggi. Namun ada tamu VIP yang menawarnya hingga 10 miliar won. Johan merasa ada yang aneh. Ia pun meminta kepada bibi pengasuhnya untuk tidak lagi menawarnya. Akhirnya karya seni itu menjadi milik tamu yang ada di VIP. Johan merasa penasaran dengan tamu VIP. Ia bersama bawahannya naik ke lantai atas untuk melihat tamu tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Dokyung. Sebelum acara itu dimulai, Taejung menemui Dokyung untuk meminta bekerja sama dengannya. Tidak lama, Johan ditangkap oleh polisi atas dugaan pembunuhan Tuan Baek Sangman. Di luar gedung, Eunbi sudah menunggu dan merekam Johan yang dibawa oleh polisi. Sementara itu, Doksu dipanggil untuk melakukan sebuah misi. Taejung mulai bersiap untuk melakukan balas dendam. Pak No datang memberitahunya bahwa Johan sudah ditangkap. Namun, Taejung mengatakan bahwa sebentar lagi Johan akan bebas. Ia akan mengumpulkan barang bukti selagi Johan ditahan di kantor polisi. Dokyung menyerahkan semua bukti yang ada di ponselnya kepada polisi. Sementara itu, Eunbi terus mengawasi bawahan Johan yang akan mengantar patung-patung itu ke rumah Johan. Ketika mobil-mobil yang berisi karya seni itu pergi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghalangi mereka karena mobil itu mogok. Ternyata orang-orang dalam mobil itu adalah teman-teman Taejung yang membantunya untuk menyusup ke dalam barisan mobil kurir itu. Taejung meminta kepada Eunbi untuk terus bersama ayahnya karena situasi saat ini sangat berbahaya. Di sisi lain, Johan dimasukkan ke dalam jeruji besi. Ia yakin bahwa sebentar lagi dia akan keluar dari penjara. Tidak lama, datang sekelompok orang menerobos masuk ke dalam kantor polisi dan mulai menyerang penjaga di sana. Salah satu orang di sana adalah Doksu. Ia mulai membebaskan Johan dan keluar dari kantor polisi. Sekeluarnya, Johan langsung menjalankan rencananya. Ia meminta kepada bawahannya untuk segera melakukan pekerjaannya, kemudian melaporkannya kepadanya. Johan pergi ke tempat Dokyung untuk membalaskan dendamnya yang sudah menjerumuskan dirinya ke dalam penjara. Tanpa basa-basi, ia langsung menghabisi Dokyung hingga mati. Sementara itu, Pak No yang sedang sendirian di rumah tiba-tiba mendengar suara orang yang datang. Ia mengira Eunbi yang datang, namun ternyata itu adalah bawahan Johan. Ketika Eunbi datang, ia melihat ayahnya sudah dihajar habis-habisan oleh anak buah Johan. Ia pun mulai menyerang wanita itu. Ketika berada di luar, Eunbi langsung menabraknya dan menusukkan pisau ke dadanya. Setelah wanita itu tumbang, Eunbi segera menolong ayahnya. Di sisi lain, Taejung berhasil menyamar dan sudah masuk ke rumah Johan. Ia mulai menjalankan misinya. Terlihat Taejung berhasil masuk ke ruang rahasia milik Johan. Ia juga menghubungi Johan dan Taejung menantangnya untuk segera bertemu dengannya. Taejung juga mengambil flash disk untuk dijadikan barang bukti. Namun tiba-tiba alarm dalam ruangan itu berbunyi. Taejung pun buru-buru keluar dari sana. Namun ternyata di luar Doksu sudah menunggunya. Pasukannya mulai mengepung Taejung. Mereka mulai mengejarnya hingga Taejung kembali masuk ke dalam rumah Johan. Bawahan Johan pun mulai menyerang Taejung. Doksu datang dengan membawa alat yang berupa panah untuk menembak Taejung dan juga menghabisinya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Taejung menemukan fakta bahwa di dalam patung-patung karya Johan terdapat barang bukti yang digunakan oleh pelaku utama. Taejung berhasil mengalahkan Doksu. Tidak lama, Johan datang dan mengambil senjata milik Doksu untuk menembakkannya kepada Taejung. Johan mengatakan bahwa semua bukti yang Johan dapatkan dari ruangan itu bisa terhapus secara otomatis dan bukti yang asli ada di pedang samurai miliknya. Johan juga sudah mengetahui bahwa Taejung akan
akan datang. Bibi pengasuhnya sudah mengatur semuanya agar rencana Taejung seolah-olah berhasil. Namun ternyata semua itu sudah disetting olehnya. Tiba-tiba wanita bawahan Yohan datang bersama dengan Eunbi dan mengancamnya untuk membunuh. Taejung berada di situasi yang memojokkannya. Di saat Yohan menusukkan pedang ke Doksu, Taejung buru-buru melemparkan pisau ke anak buah Yohan dan Eunbi terlepas dari jeratan wanita itu. Pertarungan pun terjadi. Setelah melumpuhkan wanita itu, Taejung kembali diserang oleh Yohan secara membabi buta. Di saat Yohan sudah tidak berdaya, ia masih sempat memperlihatkan cara ia menghancurkan hidup Taejung. Yohan menunjukkan video ketika Taejin dibunuh oleh anak buahnya. Melihat semua itu, Taejung semakin murka dan langsung menancapkan pedang yang ia pegang ke dada Yohan. Inilah akhir hidup dari Yohan yang meninggal di rumahnya sendiri. Pak No berhasil selamat dari serangan bawahan Yohan. Saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit dan Eunbi setia menemani ayahnya. Hubungan mereka semakin dekat. Sementara itu, Taejung melakukan sidang terakhirnya dan dinyatakan tidak bersalah. Ia pun dinyatakan bebas dari penjara. Sekeluarnya dari penjara, Taejung menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Ia mulai menjalankan hobinya yang suka merawat tanaman. Selain itu, teman-teman Taejung dan Eunbi turut membantunya. Tidak lama, Taejung kedatangan tamu. Ternyata si Piryung datang dan membawakan tanaman untuk dirawat olehnya. Taejung juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Kini, Taejung membuka kafe di rumahnya sendiri dan ia dibantu oleh Pak No dan juga Eunbi.